adalah Pocut Meura Intan. Aku adalah pejuang perempuan dari Aceh. Aku lahir tahun 1833 di Tuha Bihe, sebuah kawasan desa Tiji, Kabupaten Pidi, Aceh. Aku adalah keturunan bangsawan dari Kesultanan Aceh. Aku dikenal juga dengan nama Pocut di Bihe yang berarti Pocut dari Bihe. Ayahku adalah Keo Jurwen. Bihe berasal dari keturunan Pocut Banten. Namanya adalah Tengku Meura Intan, seorang hulu balang di Bihe. Suamiku adalah Tuan Abdul Majid. Ia putra Tuanku Abbas bin Sultan Alaidin Jauhar Alamsyah. Tuan Abdul Majid adalah anggota keluarga Sultan Aceh yang tidak mau berdamai dengan Belanda. Ia gigih melawan Belanda di Selat Malaka. Di sekitar Lewung dan Bate yang kerap menyerang kapal-kapal dari maskapai berbendera Belanda. Abdul Majid dicap Belanda sebagai zeerover, yaitu kelompok laut. Saat ini nama saya digunakan untuk Taman Hutan Raya atau Tahura yang berada di antara perbatasan Kabupaten Pidi dan Aceh Besar di ketinggian Gunung Seulawa. Aku dikenal sebagai perempuan yang tangguh. Sejak kecil, aku sudah ditanamkan karakter agamis dan patriotik oleh sang ayah. Aku memiliki ambisi melawan kolonialisme Belanda yang masuk ke negerinya. Lalu aku mengumpulkan para pengikutku, termasuk 3 putranya, yaitu Tuanku Budiman, Tuanku Muhammad, dan Tuanku Nurdin, serta tangan kananku Pang Mahmud untuk memimpin perjuangan. Aku dikenal tegas dan memiliki banyak pengikut. Pengaruh dan karakterku inilah yang membuat pemerintah Belanda resah dan berusaha menghentikan sepak terjangnya. Disebutkan militer Hindia Belanda melakukan ekspedisi di Aceh. Maijen TJ dipimpin oleh Feldman bersama 17 tentaranya. Ekspedisi militer dilakukan pada 11 November 1902 dan mereka patroli tempat persembunyian saya di Bihe. Mengetahui hal tersebut, saya beraksi sendirian melawan rombongan patroli itu. Karena terdesak, saya kemudian mencabut rencong di pinggan dan menyeberang patroli seorang diri hingga saya mengalami banyak luka. Saya kemudian dibiarkan tergeletak bersimbah darah. Feldman sempat mengira perempuan Aceh tersebut akan mati. Ia kagum dengan semangat saya sehingga melarang sersan yang hendak membunuh saya yang dalam keadaan tak berdaya. Ia pun ditinggalkan dalam keadaan bersimbah darah. Namun dugaan Vietnam yang mengira saya akan meninggal tak terbukti. Perempuan perkasa masih selamat karena berhasil menyelamatkan diri walaupun mengalami banyak luka di kepala serta bahu. Otot tumit saya juga putus sehingga saya harus diamputasi saat dirawat dalam tahanan kolonial Vietnam. Yang kagum dengan saya kemudian membawa dokter ke kediaman saya untuk merawat luka. Meskipun begitu, saya menolak bantuan tersebut walaupun terus dibujuk oleh Vietnam. Akhirnya saya bersedia dirawat asalkan oleh tentara Belanda yang dari pribumi. Kabar tentang saya diterima oleh Seppel, komandan militer Belanda. Ia pun menemui saya untuk menyampaikan rasa hormatnya.
ditangkap di Kutaraja dan diasingkan ke Blora pada tahun 1905. Saya ditangkap di Kutaraja yang saat ini bernama Banda Aceh. Saya bersama dua anak saya, yakni Tuanku Nurdin dan Tuanku Budiman, dan saudara saya Tuanku Ibrahim. Akhirnya saya diasingkan ke Blora. Pengasingan ini atas suatu keputusan pemerintah Hindia Belanda tanggal 6 Mei 1905 nomor 24 yang membuat perjuangan saya dan keluarga saya usai. Sementara satu anak saya, Tuanku Muhammad, dibuang ke Tondano, Sulawesi Utara pada 1900. Selama 30 tahun di pengasingan di Blora, kesehatan saya semakin menurun, ditelantarkan oleh banyak pihak karena semua takut untuk mengurus saya oleh Belanda. Ujar Muhammad Jamil, generasi ketiga penjaga situs makam saya. Bupati sama yang lainnya itu kan sama, takut Belanda. Yang berani cuma mbah saya, ungkap saya pada National Geographic Indonesia. Kakek dari Muhammad Jamil sendiri adalah LMN Dono Muhammad, seorang penghulu yang menjadi sahabat saya. Dari penuturannya, Dono membawa lari saya ke kediamannya di Masjid Agung Blora. Selama persembunyian saya tidak berani keluar supaya biar tidak ketahuan oleh Belanda. Apalagi saya sakit-sakitan dan kaki saya diamputasi. Teranjangnya, Dono meninggal pada 1933 dan perawatan dan penjagaan kepada saya terus dilakukan oleh anak-anak Dono. Saya meninggal pada 19 September 1937. Sebelum kepergian saya berwasiat ketika meninggal agar dimakamkan di Blora saja. Anak-anak Dono pun memakamkan saya di pemakaman keluarga di desa Temurejo, Blora. Hingga kini Jamil bersama sanak keluarganya tetap mempertahankan wasiat itu. Pernah perwakilan Provinsi Aceh datang kemari, mereka mau memindahkan makam saya ke Aceh. Tapi kami menentangnya karena ini sudah jadi wasiat dari saya langsung pada kami. Ini amanah yang diberikan pada keluarga kami. Terima kasih.